Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Nelayan mengikuti setelah pertarungan antara sandpiper dan kerang. Tail, judul berarti bahwa musuh lain bersembunyi di belakang saat dua kelompok bertarung untuk masuk dan menangkap, memanfaatkan kerugian di kedua kelompok. Tombak panjang yang berhenti di depan Leng Bai tidak ditarik. Sudut mulut Bai Shan terangkat dengan sikap senang ketika dia melihat wajah lawannya yang agak kaku. Dia menoleh sedikit saat dia mengangkat matanya dan menyapu mereka ke arah Xiao Yan. Ketika dia melihat Su Xiao dan 3 siswa yang lebih tua di akademi dalam yang telah jatuh ke samping, kebanggaan di sudut mulutnya tanpa sadar perlahan-lahan meredup. Beberapa rasa dingin dan iri tidak bisa membantu tetapi melintas di matanya. Si dia yang punya karakter angkuh memang tidak suka perasaan ditekan dengan tegas oleh seseorang. Di akademi luar di masa lalu, dia benar-benar pantas menjadi salah satu orang paling berprestasi di sana, menerima tatapan hormat dari semua siswa. Jenis perawatan ini tiba-tiba hancur setelah munculnya Xiao Yan. Theo, Dadak anggap saja sebagai toleransi Anda terhadap orang lain. Meskipun dia telah memperoleh cukup banyak manfaat dari mengikuti Xiao Yan selama seluruh perjalanan ini, hatinya dengan tegas berpikir bahwa ini hanya karena masing-masing dari mereka memegang apa yang dibutuhkan yang lain. Xiao Yan tidak menginginkan apapun selain meminjam kekuatannya untuk mendapatkan energi api dari siswa akademi dalam lainnya untuk memuaskan keinginannya. Dalam hati Bai Shan, dia tidak pernah memperlakukannya sebagai pemimpin kelompok yang sejati. Itu hanya menggunakan satu sama lain untuk apa yang mereka butuhkan. Namun, pemenang terbesar dalam pertukaran ini tetaplah dia. Mata Bai Shan menyapu beberapa siswa baru. Dia bisa melihat rasa hormat dan pemujaan terhadap Xiao Yan dari dalam mata mereka. Jelas, keberanian dan resolusi yang ditunjukkan Xiao Yan untuk melawan kelompok siswa yang lebih tua telah berhasil mendapatkan dukungan mereka, yang diungkapkan langsung dari hati mereka. Bajingan ini benar-benar lupa bahwa tanpa kita, Xiao Yan tidak akan pernah bisa mencapai ini sendirian. Bai Shan mengatupkan giginya dengan keras. Kemarahan yang tertahan di hatinya untuk waktu yang lama tidak bisa membantu tetapi keluar sekarang. Saat dia menjadi semakin marah di dalam hatinya, tatapannya tiba-tiba menjadi dingin. Dia memegang tombak panjang itu dengan erat di tangannya dan mengambil langkah maju. Tombak panjang itu menghantam secara horizontal dan segera mendarat dengan keras di dada Leng Bai, yang sudah menyerah untuk bertarung dan tidak memiliki pertahanan. Wajah yang terakhir segera memerah dan seteguk darah segar keluar. Dia buru-buru mundur beberapa langkah dan akhirnya duduk di tanah. Setelah itu, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya sementara matanya dipenuhi amarah. "Apa yang kamu lihat?" "Tidak puas." Bai Shan tertawa terbahak-bahak saat melihat amarah di mata Leng Bai. Dia mengambil langkah maju dan baru saja akan melampiaskan amarah di dalam hatinya ketika bayangan hitam tiba-tiba melintas. Suara Xiao Yan yang rendah dan dalam terdengar, dia sudah mengaku kalah, kenapa kamu harus terus menyerang? Apakah mulia melukai orang yang tidak berdaya? HMPH, halangan Xiao Yan menyebabkan tombak panjang yang dipegang di tangan Bai Shan bergetar. Dia menghirup udara dalam-dalam dan menyembunyikan kemarahan di dalam hatinya. Dengan mendengus, dia membawa tombak panjang di tangannya, berbalik, dan menyerbu ke medan pertempuran antara siswa baru dan yang lebih tua. Tombak panjangnya mengeluarkan suara, cici, tampak megah seperti ular piton raksasa berwarna perak. Xiao Yan mengerutkan kening saat dia melihat Bai Shan pergi. Dia kemudian melirik pertarungan di sisi Wu Hao, yang juga telah mencapai fase akhir. Hanya setelah melihat bahwa yang terakhir akan menang, Xiao Yan menoleh dan melihat wajah marah Leng Bai. Dia melambaikan tangannya dan melemparkan sebotol obat penyembuh. Leng Bai kaget setelah menerima botol obat.
kemarahan di wajahnya berangsur-angsur berkurang. Dia tidak mengembalikan obatnya. Sebaliknya, dia menarik pakaiannya dan menuangkan cairan obat dingin ke lukanya, di mana darah segar menetes. Baru saat itulah dia perlahan menghela nafas lega. Jarinya menjentikkan ke cincin penyimpanan dan cahaya biru ditembakkan ke arah Xiaoyan. Xiaoyan mengulurkan tangannya dan meraih cahaya biru itu. Dia melihat hanya untuk menemukan bahwa itu adalah kartu kristal api berwarna biru pucat. Nomor di kartu kristal api sebenarnya telah mencapai 86. Di antara semua kartu kristal api yang dilihat Xiaoyan selama periode waktu ini adalah jumlah tertinggi yang pernah dilihatnya. Xiaoyan memegang kartu kristal api dan tidak bertindak seperti orang suci dan mengembalikannya. Ini adalah rampasan kemenangan kelompok mereka dan bukan miliknya sendiri. Oleh karena itu, dia hanya menangkupkan tangannya ke arah Leng Bai untuk berterima kasih. Rekanmu itu tidak seberapa. Katakan padanya bahwa saya akan membalas serangan tombak yang saya terima hari ini. Leng Bai mengangkat kepalanya untuk bersandar di batang pohon saat dia berbicara dengan lemah. Maafkan saya. Xiaoyan menghela nafas. Bai Shan memang sedikit berlebihan sehubungan dengan masalah ini. Jika dia telah memukuli Leng Bai sampai seperti ini dalam pertempuran, tidak ada yang akan mengatakan apapun. Namun, ia sempat memberikan pukulan yang begitu berat setelah lawan mengaku kalah dan menurunkan pertahanannya. Ini tidak benar-benar mengikuti aturan. Meskipun kamu telah meminjam kekuatan siswa baru untuk mengalahkan 3 kelompok kita, itu tidak mungkin bagimu untuk mengambil hadiah dan kembali ke Akademi Dalam. Tatapan Leng Bai berhenti di medan pertempuran antara Wu Hao dan Xiuyan. Di tempat itu, Xiuyan sudah menunjukkan tanda-tanda kelemahan di kepala yang keras karena tabrakan di antara mereka berdua. Aku tahu. Masih ada 2 kelompok yang disebut Black White Evil Stopper. Xiaoyan mengangkat bahunya dan menjawab. Sepertinya kamu tahu banyak. Leng Bai mengangkat alisnya saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia merasa sedikit heran. Apa yang saya katakan sebelumnya bukanlah kata-kata sombong. Yang disebut kompetisi berburu energi api, ini sengaja dibuat oleh Akademi Dalam. Ini karena banyak siswa baru yang sangat angkuh ketika mereka tiba di Akademi Dalam. Oleh karena itu, Akademi Dalam merancang kompetisi berburu ini. Tujuannya adalah untuk memungkinkan para siswa yang lebih tua menekan semangat siswa baru di hutan. Oleh karena itu, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan jika Anda ingin memaksa keluar dari hutan ini. Aku hanya tidak ingin kita dirampok sampai tidak ada lagi yang tersisa sebelum kita memasuki Akademi Dalam. Selain itu, saya harus mengatakan bahwa apa yang disebut metode yang Anda siswa yang lebih tua gunakan untuk menghilangkan semangat siswa baru benar-benar menjijikkan. Mungkin karena mereka pernah menerima perlakuan seperti itu di masa lalu sehingga mereka ingin mengembalikannya kepada siswa baru. Namun, praktik umum dari satu kelompok yang diteruskan ke kelompok berikutnya benar-benar tidak akan berhasil. Bahkan jika kita tidak membalas kali ini, kemungkinan akan ada siswa baru yang akan memimpin kelompok untuk melawan. Xiaoyan berbicara perlahan. Tatapannya menatap Wu Hao, yang akhirnya mengguncang Xiuyan dengan satu telapak tangan sampai yang terakhir mengambil 10 langkah mundur. Di dalam hatinya, dia tahu bahwa kemenangan dalam pertempuran di sana sudah ditentukan. Leng Bai diam. Dia juga memahami dengan jelas bahwa siswa tua berpartisipasi dalam kompetisi berburu energi api, ini tidak hanya untuk merebut energi api. Ada beberapa yang pada dasarnya berpartisipasi karena mereka ingin menghaluskan bayangan di hati mereka. Baiklah, pertempuran bisa dianggap telah berakhir di sini. Xiaoyan menghembuskan napas. Dia mengalihkan pandangannya ke medan pertempuran yang agak kacau. Tempat itu memiliki Sun Er, Hu Jia, dan Bai Shan yang berpartisipasi,
Beberapa siswa yang lebih tua dari Akademi Dalam yang bertahan dengan pahit akhirnya tidak bisa lagi mempertahankan jalan buntu. Setelah mengandalkan aura ganas untuk melukai beberapa siswa baru, mereka benar-benar tertekan. Ah, kerugian besar apa, siswa yang lebih tua ini memang sangat kuat. Akademi Batin memang tempat yang bagus untuk mengasah orang. Tatapan Xiao Yan menyapu tanah terbuka dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ada kurang dari 15 dari awalnya 40 atau lebih siswa baru yang masih bisa berdiri setelah mengalahkan 12 siswa yang lebih tua yang telah bekerja sama dengan baik satu sama lain. Sebagian besar siswa yang tersisa untuk sementara kehilangan kekuatan tempur mereka dan terengah-engah di tanah karena luka mereka. Pada saat siswa terakhir yang lebih tua jatuh ke tanah, tangisan gembira yang berisi rasa sakit segera terdengar di tanah terbuka. 10 siswa baru plus, yang masih bisa bergerak, tidak bisa menahan kegelisahan di hati mereka saat mereka mengeluarkan tawa gembira. Dalam sekejap, lapisan atmosfer gembira menyebar ke atmosfer mencekik asli yang sebelumnya dimiliki tanah. Haha, semuanya, lihat temanmu dulu. Gosokkan obat penyembuh ini pada mereka. Orang yang tersisa harus mengumpulkan kartu kristal api dari tangan siswa yang lebih tua. Karena kami telah memperoleh kemenangan, wajar jika kami mulai membagikan rampasan kami. Xiao Yan mengangkat kepalanya untuk melihat wajah-wajah yang dipenuhi kegembiraan dari para siswa baru dan tersenyum. Dia perlahan mengambil langkah maju dan mengeluarkan sejumlah besar obat penyembuh dari dalam cincin penyimpanan. Dia meletakkannya di atas batu dan tersenyum saat dia berbicara kepada semua orang. Iya. Pada saat ini, semua orang pada dasarnya mematuhi perintah Xiao Yan setelah kembalinya mereka yang hebat ini. Makanya, semua orang berteriak serempak ketika mendengar kata-katanya dan langsung melakukan apa yang dia perintahkan. Dalam sekejap, tanah kosong tampak sedikit sibuk sekali lagi. Apa kamu baik-baik saja? Xiao Yan tersenyum dan bertanya ketika dia melihat Sun Er, Hu Jia, dan Wu Hao yang berjalan ke arahnya. Mereka bertiga mengangguk. Sun Er dan Hu Jia masih terlihat baik-baik saja, tetapi Wu Hao sedikit terengah-engah. Jelas, perjuangan keras yang dia alami dengan Xiu yang sebelumnya telah sangat menghabiskan Dou Qi dan kekuatan fisiknya. Xiao Yan mengetukkan tangannya ke cincin penyimpanannya dan sebuah botol giok kecil muncul. Dia memiringkannya sedikit dan menuangkan 3 pil pemulihan energi yang dia serahkan kepada mereka bertiga. Ini dapat memungkinkan Anda untuk dengan cepat memulihkan Dou Qi Anda. Makan itu. Sun Er tersenyum dan menerima pil obat. Dia tidak ragu sedikit pun saat dia melemparkannya langsung ke mulutnya. Di sisi lain, Hu Jia dan Wu Hao sedikit ragu sebelum mengambil satu dan berterima kasih pada Xiao Yan dengan lembut. Xiao Yan sembarangan tersenyum, mengangkat kepalanya dan tidak bisa membantu tetapi menghela nafas panjang saat dia menyaksikan tempat terbuka yang sibuk. Mereka akhirnya berhasil menghabisi ketiga grup tersebut. Selanjutnya, selama mereka diberi 1 hari untuk beristirahat, mereka akan dapat menuntut apa yang disebut Black White Evil Stopper. CK, mereka benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Mereka benar-benar berhasil menelan ketiga kelompok siswa yang lebih tua itu. 2 lelaki tua di atas pohon di tengah lautan luas pepohonan perlahan membuka mata mereka. Mereka bertukar pandang dan menggelengkan kepala saat berbicara dengan senyum dan keheranan. Kekuatan anak kecil bernama Xiao Yan itu tampaknya cukup besar. Dia benar-benar mampu mengalahkan Su Xiao dengan sangat cepat. Meskipun dia menggunakan efek khusus dari teknik Sonic Dou, serangannya yang jelas dan matanya yang tajam adalah sesuatu yang bahkan tidak dimiliki oleh beberapa murid yang lebih tua di Akademi Dalam. Salah satu orang tua itu memuji. Keke, itu benar. Mungkin setelah kompetisi berburu ini selesai, kita harus membiarkan orang tua Hugen mengirimi kita beberapa informasi tentang anak kecil ini. Saya pikir dengan potensinya, dia mungkin bisa masuk ke 10 besar, peringkat kuat,
setelah menjalani pelatihan akademi dalam. Orang tua lainnya menganggukkan kepalanya sedikit dan berbicara sambil tersenyum. Iya. Orang tua yang berbicara sebelumnya mengangguk sedikit. Dia mengulurkan pinggangnya yang malas dan berkata, namun, keberuntungan siswa baru ini akan segera berakhir. Black White Evil Stopper, tahun ini adalah beberapa orang kuat yang sering mendapatkan energi api di dalam arena pertarungan. Apa? Sebelum semua kata terdengar, ekspresi lelaki tua itu sedikit berubah. Suara kaget keluar dari mulutnya. Dia memiringkan kepalanya dan bertukar pandangan dengan lelaki tua itu sebelum berkata dengan suara kaget, 5 kis itu. Teman baik. Sungguh di luar dugaan bahwa ada seorang nelayan yang datang untuk menawar sambil bertempur antara Sandpiper dan Remis. Mereka memang layak menjadi orang-orang yang berkerumun di dalam gelanggang olahraga. Benar-benar taktik yang licik. Xiao Yan tersenyum saat melihat 15 kartu energi api biru pucat di tangannya sambil berdiri di area hutan terbuka. Hatinya mendesah panjang. Ini adalah akuisisi yang besar. Xiao Yan mengangkat pandangannya dan menyapu siswa baru yang matanya panas membara. Dia tersenyum dan berkata, selanjutnya, kita bisa mulai membagikan rampasan kita. Sama seperti suara Xiao Yan terdengar, tawa samar asing tiba-tiba dipancarkan dari dalam hutan lebat tanpa peringatan apapun. Akhirnya, suara itu perlahan bergema di tanah kosong, menyebabkan tubuh semua orang menjadi kaku. TSK, mahasiswa baru tahun ini memang tidak biasa. Mereka sebenarnya mampu mengalahkan semua 8 kelompok siswa yang lebih tua, tetapi ini juga cukup bagus. Kami akan mengambil semua energi api dari tangan Anda. Wajah penuh senyum Xiao Yan tiba-tiba menegang. Rasa dingin melintas di matanya saat dia perlahan mengangkat kepalanya dan mengarahkan pandangannya ke suatu tempat di hutan lebat. Daun pohon itu tiba-tiba bergeser di tempat itu. Segera, 5 sosok, yang seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kiang ganas, melintas dan muncul di atas batang pohon, seperti 5 binatang ajaib berbentuk manusia. Mereka memandang ke bawah ke orang-orang di tanah terbuka dari sudut pandang mereka yang tinggi. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.